Sorry Kak ya, saya ulang kembali. Oke. Saya terima Kak ini dulu, Kak Dwi. Kak Fasil, beta minta izin, beta sementara kerja untuk apa kegiatan ANBK ini. Kak Fasil, beta mau unggah foto dulu, Kak Fasil. Oke, iya Kak, Kebetulan silakan. saya proper, jadi saya minta izin sebentar, nanti saya gabung kembali, Kak Fasil. Iya, baik. Oke, baik Kakak. Baik Kak Ketua Kelas, sebelum kita mulai sore hari ini kita digimit pada 1.1.C.3, kuatkan pemahaman, merefleksikan refleksi. Minta untuk Kakak Ketua Kelas pimpin kita dalam doa dulu Kak, supaya kegiatan pembelajaran hari ini lancar. Ya, teman-teman, Kak Fasil, mari kita berdoa sebelum kita mengikuti kegiatan ini, dan izinkanlah saya membawakan doa. Sebentar. Apa ya? Silakan Kak Temin, kami bisa mendengar. Iya. Izinkanlah saya untuk membawakan doa ini menurut versi agama Protestan, dan kita yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu baik bagi kami, sehingga di hari ini kami boleh berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan PKG di hari ini bersama Fasil. Tuhan, tolong pimpinlah kami, jaga kami, lindungi kami, biarlah kami boleh mengikuti kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Semua boleh berjalan seturut kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di hari ini Engkau boleh memberikan kondisi alam yang bersahabat, sehingga kami tidak terganggu dengan jaringan dan yang lain-lain, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Temin, Ketua Kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Semoga hari ini lancar, tidak ada kendala, walaupun suasananya hujan. Kakak-kakak, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Sehat Kak. Bagaimana LMS-nya, tugas-tugas? Sudah terpenuhi semua, Kak? Saya mengingatkan kembali karena ketika kakak-kakak di dalam LMS itu tugas-tugasnya belum diselesaikan, pembelajaran sebelumnya itu belum diselesaikan, maka untuk masuk kepada tahap berikutnya itu biasanya akan ada kendala. Terima kasih karena kakak-kakak sudah sampaikan bahwa terkait tugas yang ada di LMS semua terpenuhi. Dan satu lagi yang saya minta dari kakak-kakak sekalian, kiranya juga memberikan penguatan kepada kakak-kakak yang lain untuk proaktif, untuk aktif di LMS, karena dari beberapa pertemuan ini saya belum melihat perubahan yang artinya ajak ya, bahwa oh ternyata peserta yang ini yang selalu ada.
Memang ada alasan-alasan khusus yang disampaikan bahwa karena masalah kemarin sibuk dengan kegiatan PPG. Harapan saya bahwa minggu ini udah lancar ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita akan ada di dalam materi pertemuan kita hari ini, yaitu tentang kuatkan pemahaman merefleksikan refleksi. Hari ini kita cuma 1 JP ya kakak-kakak, selama 45 menit. Kakak-kakak, sore ini kita akan kembali merefleksikan dari apa yang sudah dipelajari pada 1.1, 1.3 tentang refleksi. Kenapa sih ini baru sekarang disampaikan terkait merefleksikan refleksi ini? Karena ada kaitannya dengan pembelajaran yang telah lalu kakak. Jadi kami ingin tahu sejauh mana kemarin kakak sudah mempelajari tentang macam-macam refleksi itu, apakah sudah diterapkan di dalam kelas, apakah ini berimbas dalam pembelajaran PJOK di kelas, yang ini akan kakak-kakak nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kakak pelajari tentang refleksi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kakak-kakak sedikit refleksi ke belakang tentang kemarin kakak-kakak sudah belajar tentang apa itu refleksi framework Gibson. Ada lagi tangga refleksi yang kemarin kakak-kakak itu sudah juga mengerjakan di dalam LMS. Nah, hari ini kita akan kembali merefleksikan refleksi yang sudah kakak-kakak pelajari. Izin saya share screen dulu ya kakak-kakak. Izin saya share screen dulu. Sambil menunggu share screen, kakak-kakak mungkin ada yang mau disampaikan, silakan terkait refleksi kemarin yang sudah kakak-kakak pelajari, silakan kak. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan kak. Silakan langsung saja. Atau mau kasih raise hand supaya saya bisa lihat siapa yang mau menyampaikan terkait refleksi yang telah lalu yang kakak-kakak sudah pelajari. Silakan kak. Silakan kakak-kakak. Kak Daniel mungkin. Silakan kak. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait pembelajaran yang kemarin. Oh, Kak Temin. Kak Temin silakan Kak Temin, sudah raise hand. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan refleksi yang kemarin kami pelajari. Awalnya itu sebelum
kami ada di dalam pelatihan PKG ini, memang refleksi itu kadang kami mengajar juga tidak menggunakan refleksi, jujur. Nah, tetapi ketika dalam pelatihan PKG ini sudah beberapa kali tatap maya ini, kami merasa bahwa refleksi itu memang sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, dengan demikian kemarin itu beberapa kali saya mengajar, setelah pembelajaran selesai, diakhiri dengan, refleksi, itu banyak peserta didik yang memang, memasukkan refleksi baik terhadap saya, maupun saya terhadap mereka. Ya, karena, proses pembelajarannya dari awal sebelum mengikuti pelatihan itu agak ada beda sedikit lah. Tetapi ketika, mengikuti PKG, proses pembelajarannya itu sudah mulai agak berubah. Nah, dari situ, saya merefleksi bahwa dengan kegiatan PKG ini, saya sangat merasa bangga, merasa senang, dan sangat tertantang untuk, di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, terima kasih. Iya, baik Kak Temin, terima kasih. Berarti setelah mempelajari refleksi berdampak ya Kakak, ada perubahan, perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas ya. Oke, mungkin yang lain silakan. Ibu, saya minta izin ambil mouse ke belakang. Soalnya mouse-nya Iya. ketinggalan. Iya, Ini agak silakan susah. Kak. Iya, Siap, silakan siap, Bu. Kak. Silakan yang lain Kak. Silakan Kak. Ada yang lain yang mau disampaikan? Baik Kak, saya izin untuk share screen dulu. Bisa dilihat Kak? Bisa dilihat? Belum, Kak. Belum? Iya, Kak. Ya, ya, jaringan nggak apa ya Kak ya? Baru mulai nih. Masih belum terbuka ya Kak? Baik Kak, sambil menunggu terbuka, pada modul pembelajaran tatap maya kali ini adalah lanjutan dari modul 1.1 dan 1.3 ya kakak-kakak. Kakak-kakak nanti itu diminta untuk menganalisis kembali tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak buat
yang sudah kakak-kakak lakukan dan kakak-kakak sudah mengerjakan tugas. Ini kakak-kakak diminta merefleksikan kembali apa-apa saja yang kakak-kakak sudah lakukan, alami, dan apa yang kakak rasakan selama menulis refleksi. Nah, ini kakak-kakak nanti sambil menunggu terbuka PPT-nya, kakak-kakak silahkan lihat di kolom chat. Saya buatkan link Jambotnya dulu. Oke. Saya buatkan link Jambot. Ini mesti bersabar ya kakak-kakak. Di sana deras kah kakak-kakak? Cuaca hujannya? Ini belum hujan tapi sudah mendung-mendung. Oh iya. Ya, oke, editor, copy link, dan oke, saya masuk di kolom chat. Oke, baik kakak-kakak. Sambil menanti saya share screen untuk PPT-nya terbuka, kakak-kakak silakan masuk di kolom chat, lihat link Jambot kakak-kakak. Link Jambot. Silakan buka link Jambotnya. Iya. Sudah terbuka kakak-kakak link Jambotnya? Sudah? Sudah Ibu, sudah. Iya, kakak-kakak saya share dulu. Kakak-kakak di sana ada 6 ya, ada 6 halaman, ada 6 slide di Jambot, yang masing-masing slide itu sudah ada saya tuliskan pertanyaannya. Jadi nanti kakak-kakak silahkan menuliskan di Jamboard. Ini slide 1 dulu, silakan kakak-kakak jawab. Nanti tinggal kakak-kakak selesai di slide 1, kakak ke slide 2 dengan mengarahkan kursor. Lihat kakak. Suaranya putus-putus Ibu. Oh, suaranya putus-putus. Saya ulang ya. Iya. Sudah dilihat link Jambotnya? Link Jambotnya udah dilihat? Sudah. Ada 6 halaman. Lalu kemudian ya ada 6 halaman. Di halaman pertama itu pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Terus apa saja yang saya tulis? Ini kakak-kakak jawab. Nah, ketika kakak-kakak menjawab, kakak klik di sticky note. Di sticky note-nya dikasih nama ya, misalnya Kak Miftah. Setelah Kak Miftah baru jawabannya apa ditulis ya. Bisa dipahami kakak-kakak? Bisa? Halo? Bisa Kak, bisa. Ya, nanti kalau di halaman pertama selesai, tinggal diarahkan anak panahnya ke halaman berikutnya. Karena di halaman berikutnya ada pertanyaan lagi dan kakak-kakak menjawab lagi. Oke, silahkan kakak-kakak kerjakan. Nah, tulisnya bagaimana? Ya. Di halaman 1 ini ya kakak-kakak pertanyaannya.
Tolong yang sudah mengirim ini siapa? Di atasnya dikasih nama, Kak. Dikasih nama. Kak Feni dan kakak-kakak yang lain kalau sudah selesai menjawab yang di kolom di halaman pertama, boleh ke halaman berikutnya. Silakan. Yang masih di halaman 1, silakan. Masih baru Kak Daniel. Mana yang lain kakak-kakak? 15 menit saja ya Kak ya. Waktunya 15 menit saja. Ini karena kosong saya hapus ya. Ini karena kosong saya hapus saja. Silakan.
kakak-kakak boleh ya. Caranya kakak-kakak yang masih bingung soal bagaimana menggunakan link Jambot, klik di sini nih. Klik di sini, nah muncul ini. Nah kalau ini pilihan warnanya, oh saya tadi udah nulis dengan background warna kuning, saya mau coba dengan warna pink. Pilihannya di sini nih. Nah kalau sudah selesai diketik, tinggal save. Nah gitu aja Kak, nggak susah. Ayo dicoba, jangan takut salah Kak. Ya 4 menit lagi Kak, 4 menit lagi. Feni berani coba, Kak Feni ayo berani coba. Tinggal diketikkan saja di situ di dalam, ketik aja.
Ayo kakak-kakak, slide 5 dan 6 masih kosong. Halaman kelima masih belum ada yang bekerja di Jambot, Kak Miftah dengan Kak Daniel. Halaman 5 masih belum. Dan halaman 6. Saya tunggu halaman 5 dan 6.
Kak Feni sudah berhasil buat di link Jambot, di Jambot sudah bisa. Lanjut Kak Feni. Halaman 4 baru Kak Daniel dengan Kak Feni. Kak Miftah belum nih halaman 4. Halaman 5 masih kosong. Ayo. Halaman ke-6 juga yang terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Silahkan, real yang kakak-kakak hadapi dan lakukan.
Kak Daniel sudah finish? Ya, sudah Kak. Oke. Kak Miftah? Sudah finish? Ayo, semangat Kak Miftah. Masih bingung-bingung mau jawabnya. Ya, masih bingung-bingung, nggak apa-apa. Nanti kemarin ada 2 kali pertemuan, memang yang Kak Miftah tidak bisa intens karena persoalan urusan PPG ya. Nanti diulang kembali Iya, ya Ibu. Kak pembelajarannya ya. Siap Ibu. Ibu sambil baca-baca juga. Duh, bagaimana? Iya, baik Kak. Baik kakak-kakak, sambil melanjutkan kerja yang di kolom chat, dari pertanyaan di halaman 1, oh ini sudah banyak, Kak Erna sudah bisa. Nah, ini tapi Kak Erna tertumpuk di 1 halaman ya. Oh, bukan, ini beberapa. Ini dijadikan 1. Nah, sudah mulai jambotnya udah mulai penuh, sudah mulai banyak yang bisa menggunakan. Ini juga merupakan proses pembelajaran. Teman-teman sudah berproses dengan baik. Baik, saya persilakan kakak-kakak untuk yang di slide 1. Silakan. Yang di slide yang pertama, silakan. Siapa yang mau menyampaikan terkait bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi ini mengungkapkan perasaan kakak kembali ketika mempelajari modul 1.1 sampai 1.3 yang lalu. Kemudian kapan biasanya kakak menuliskan refleksi dari hasil pembelajaran itu. Lalu apa saja yang ditulis pada saat merefleksikan hasil pembelajaran? Silakan. Silakan Kak. Kak Daniel, silakan Kak Daniel. Saya minta Kak Daniel. Ya, baik. Terima kasih Ya. kesempatan yang diberikan, Kakak. Ya, sesuai yang saya sudah tulis di halaman yang ditampilkan itu ya, bahwa menulis refleksi itu adalah ya cara yang bagus untuk mengukur proses mengajar dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ya, dan menurut saya refleksi ya ditulis itu secara berkala. Ya, silakan Kak. Halo Kak Daniel. Suaranya hilang. Kak Daniel, suaranya hilang ya? Halo Kak Daniel. Suara saya bisa didengar Kak? Bisa iya. Kakak. Karena saya di daerah yang memang jaringannya rawan, takutnya saya yang malah ada gangguan soal jaringan. Sementara nunggu Kak Daniel, Kak Erna, Kak Feni, Kak Miftah. Bagaimana saya menulis, bagaimana kakak-kakak ketika menulis refleksi setelah mengikuti pembelajaran modul 1 sampai 1.3. Lalu menulis refleksinya itu kapan? Oh, Kakak Daniel terlempar. Lalu apa saja yang ditulis? Ini terkait dengan modul 1.1 dengan modul 1.3 yang kakak pelajari kemarin itu.
Bagaimana kakak menuliskan refleksinya, kapan menulis refleksinya, dan apa saja yang ditulis di dalam refleksi kemarin. Dari hasil belajar 1.1, 1.3, sampai 1.3. Yuk, Kak Erna silakan. Iya Kak Temin, iya mikrofon HP-nya terganggu. Baik Kak. Kak Daniel udah masuk lagi. Terlempar ya Kak Daniel? Laptop saya mati, Kak. Oh, laptop Laptop mati. mati. Ya. Tiba-tiba mati. Iya, baterainya habis. Oh, iya iya, siap. Oke, masih mau dilanjutkan Kak Daniel? Iya. Jadi ini Kak Daniel ya, dari pertanyaan ini bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Lalu kapan kakak menulis refleksinya? Apakah selesai setiap modul atau satu kali dari 1.1 sampai 1.3 selesai baru nulis refleksi? Lalu apa saja yang kakak tulis di dalam refleksi itu dari hasil belajar modul 1.1 sampai dengan 1.3. Kalau ada yang masih mau ditambahkan Kak Daniel silakan. Ya, menurut saya refleksi itu adalah upaya untuk mengukur pembelajaran ya dalam kelas ya. Lalu kalau menurut saya refleksi itu ditulis secara berkala, di mana ada penemuan masalah-masalah atau kekurangan yang kita hadapi dalam pembelajaran, atau kita sadar bahwa pembelajaran yang kita lakukan di salah satu pertemuan itu kita belum merasa puas, atau siswa juga tidak menerima dengan baik, maka kita harus merefleksikan bila perlu dalam semua pertemuan. Ya, pertemuan lalu di akhir pertemuan harus kita melakukan refleksi. Ya, itu saja Kak. Itu tadi dari Kak Daniel. Menurut Kak Daniel itu tadi kakak-kakak bahwa refleksi itu harus dilakukan secara berkala ya. Sekarang mungkin ada kakak-kakak yang lain yang ingin menceritakan bagaimana atau menuliskan bagaimana cara kakak menulis refleksi, kapan menulis refleksi dan cara apa yang ditulis silakan. Kak Feni, Kak Erna, Kak Kopong silakan, Kak Dewi silakan. Oh, Kak Temin menyampaikan bahwa di sini ditulisnya di akhir pembelajaran. Setelah pembelajaran modul baru Kak Temin menulis refleksi. Lalu apa Kak Temin yang ditulis Kak Temin? Apa yang ditulis dalam refleksinya? Mungkin ada yang mau membantu silakan Kak Feni, Kak Erna silakan, Kak Dewi, Kak Kopong. Iya, Kak Feni silakan Kak Feni. Ya, terima kasih Kakak. Mungkin dari saya, refleksi memiliki banyak manfaat baik untuk pribadi maupun orang lain. Dengan menuliskan refleksi, maka kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Refleksi ini biasanya ditulis pada saat pembelajaran. Perasaan saya ketika menulis refleksi adalah senang, karena dengan refleksi kita dapat mengintrospeksi diri, dengan kemudian hal yang menjadi lebih baik saat menulis refleksi adalah pemahaman diri yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan untuk berpikir kritis. Mungkin itu dari saya, Kak. Oke, baik, terima kasih. Kak, yang lain? Yang lain? Kak Feni masih ada lagi? Cukup? Oke, Cukup. baik. Iya, karena rasen ya. Oke, baik kakak-kakak. Itu tadi berbagi praktik baik tentang bagaimana teman-teman melakukan
refleksi setelah pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3. Kakak-kakak kita bergeser ke halaman berikutnya. Ke halaman yang berikutnya. Silakan kakak-kakak mungkin yang di kolom chat. Sekarang gantian yang di kolom chat, silakan. Silakan untuk yang di pertanyaan yang di halaman 2. Yang kakak-kakak di kolom chat silakan sampaikan hasil kerjanya. Silakan kakak-kakak yang di kolom chat. Baik kakak-kakak, tadi saya sudah melihat apa yang sudah ditampilkan oleh kakak-kakak di setiap halaman. Jadi kakak-kakak sudah merefleksikan hasil refleksi yang kakak-kakak sudah lakukan pada pembelajaran 1.1 hingga 1.3. Nah, ini di pertemuan ini hanya sifatnya dia hanya menguatkan pemahaman ya kakak-kakak tentang bagaimana itu refleksi, bagaimana menuliskan refleksi, apa yang kakak tulis di dalam refleksi, dan apa perasaan kakak yang ada di dalam refleksi. Dan tentunya ini diharapkan kebiasaan refleksi ini akan kakak terus terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas sehingga semakin terciptanya kualitas pembelajaran yang bermakna, yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak, kita hanya 45 JP ya, kita sudah sampai di 5.24 menit, harusnya kita tadi selesai di 5.15 menit ya kakak-kakak. Saya kira itu sudah cukup menjawab apa yang disampaikan oleh kakak-kakak, bahwa kakak-kakak sudah menyampaikan semua apa yang kakak-kakak alami di dalam proses belajar modul 1.1 hingga 1.3. Kira-kira ada kendala kakak-kakak di dalam berproses tadi menyelesaikan pertanyaan di halaman 1 sampai halaman 6? Saya yakin enggak ya, ini hanya menguatkan pemahaman dari apa yang sudah lewat, yang kakak-kakak udah pelajari. Hanya mengingat kembali. Makanya untuk itu di Tatap Maya ini adalah kuatkan pemahaman, merefleksikan refleksi. Diulang kembali, dikuatkan pada sesi ini. Dan hampir di kolom chat yang saya baca bahwa kakak-kakak sudah menyampaikan perasaan, jawaban yang hampir semuanya sama. Berarti pemahaman kakak-kakak tentang bagaimana refleksi itu sudah tidak 100% ya, sudah mendekati sempurna. Tidak lagi menjadi gambaran yang masih kabur, tetapi udah terang. Oh, ternyata ini refleksi ini kayak gini. Saya menuliskan refleksi itu harus seperti ini, bahwa di dalam menuliskan refleksi itu ada tahap-tahap yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, terkait dengan refleksi ini tentunya tergantung kembali kepada kakak-kakak pemilihan. Kira-kira saya mau tuliskan refleksi ini dengan model yang apa, itu kembali kepada berpulang kepada kakak-kakak sebagai peserta PKG untuk memilihnya. Nah, kakak-kakak mungkin sebelum kita akan ada di ujung akhir pertemuan ini, ada mungkin yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan kakak-kakak? Ada yang mau disampaikan kak? Nggak ada? Pas? Pas kan? Atau dipaskan saja kakak ketua kelas, kakak Daniel? Saya bersyukur. Pas ya? Saya bersyukur bahwa jaringan normal, berarti hari Senin saya tidak mungkin ada kendala. Baik, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya kita akan ketemu di hari Senin. Tadi udah disepakati di kelas bahwa kita akan bertemu jam 3 sore tepat
karena 3JP supaya jangan terlalu malam. Khawatirnya kalau malam jaringan malah nggak stabil atau gangguan, apalagi yang di Weduar itu mesti ke gunung cari jaringan. Jangan sampai takut Kak Ernanya berjalan sendiri. Oke, kakak-kakak, kita bisa akhiri sore ini. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi pada hari Senin tanggal 7 Oktober jam 3 sore. Selamat sore kakak-kakak hebat semuanya. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Sampai jumpa. Selamat sore, sampai jumpa. Ya. Ya, ada kakak. Kita masih di Kayak Besar. Salam untuk orang di Kayak Besar, Kak. Ya, Kak. Hati-hati di sana.